Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak-anakku semua. Kita kembali ke aktivitas kita seperti biasanya, yaitu pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yang mana kemarin kita sudah nyampe bab 6. Apa sih bab 6 itu? Kemarin sudah saya terangkan mengenai teori-teori bagaimana masuknya Islam ke Nusantara, bagaimana cara dakwah mubalik untuk menyebarkan Islam di bumi Nusantara, dan juga saya telah menyebutkan atau menerangkan mengenai kesembilan pilar yang sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Baik, sebelum memasuki materi yang selanjutnya, marilah kita memulai pembelajaran ini dengan membaca doa bersama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua, barokah bagi kita semua. Dan mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, masih di lingkup bab yang keenam mengenai kehadiran Islam di bumi Nusantara, yang mana kita akan mempelajari mengenai kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang pertama ada Samudra Pasai, yang kedua ada Kerajaan Aceh, yang ketiga ada Kerajaan Demak, yang keempat ada Kerajaan Pajang, yang kelima ada Kerajaan Mataram Islam, kemudian Kerajaan Banjar, Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore. Kita mulai mengenai Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia, yang mana terletak di Lok Sumawe, daerah Aceh Utara. Berdiri mulai atau pertengahan abad ke-13 Masehi. Salah satu bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai ini adalah ditemukannya nisan kubur terbuat dari granit asal Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama dari Samudra Pasai ini adalah Sultan Malik Al-Saleh, yang mana wafat pada tahun 696 Hijriah, atau jika dimasehikan tahun 1297 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, kerajaan ini ditaklukkan oleh Portugis. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai mulai mundur dan berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai ini pun berakhir pada tahun 1524 Masehi. Kemudian dari Samudra Pasai ada yang namanya Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini terletak di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Aceh Besar. Nama Aceh menanjak dengan cepat pada abad ke-17. Sejak itu seluruh Aceh berada di bawah naungan kerajaan ini yang berpusat di Kutaraja. Sultan pertama yang memerintah dan sekaligus sebagai pendiri kerajaan Aceh ialah Sultan Ali Mughayyad Shah. Ali Mughayyad Shah meluaskan wilayah kekuasaannya ke daerah Pidie yang bekerja sama dengan Portugis. Kemudian ke Pasai pada tahun 1524 Masehi. Dengan kemenangannya terhadap dua kerajaan tersebut, maka
Aceh besar ini dengan mudah melebarkan sayap kekuasaannya ke Sumatera Timur. Peletak dasar kebebasan kerajaan Aceh adalah Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar. Nah, Sultan Alauddin Riayat Shah ini berbeda dengan Sultan Ali Mughayat Shah. Apa sih perbedaannya? Di mana Sultan Ali Mughayat Shah ini bekerja sama dengan Portugis untuk melebarkan sayap kekuasaannya ke daerah Sumatera Timur. Namun Sultan Alauddin Riayat Shah yang bergelar Al-Qahar itu sangat menentang dan melawan bangsa Portugis. Dalam menghadapi tentara Portugis, ia menjalin hubungan persahabatan dengan kerajaan Turki Utsmani dan kerajaan-kerajaan Islam lain di Indonesia. Nah, pada masa pemerintahan Iskandar Muda, kerajaan Aceh ini mencapai puncak kekuasaannya. Bandar Aceh dibuka menjadi pelabuhan internasional dengan jaminan pengamanan gangguan laut dari kapal perang Portugis. Namun, setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636 Masehi dan digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Sani, maka pemerintahannya tidak lama dan kerajaan Aceh pun mengalami kemunduran bertahap semenjak kematian Sultan Iskandar Muda tersebut, yang mana digantikan oleh menantunya yaitu Sultan Iskandar Sani. Dan kita masuk ke Kerajaan Demak yang terletak di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Yaitu pendiri dari kerajaan ini ialah Raden Fatah. Pada tahun 1478 Masehi, beliau merupakan putra Prabu Kertabumi, seorang raja Majapahit. Setelah tahta ayahnya jatuh ke tangan Grindrawardana dari Kelingdaha dan Demak menjadi terancam, maka terjadilah peperangan antara Demak dan Majapahit yang dipimpin oleh Girindrawardana dan keturunannya, yaitu Prabu Udara. Hingga tahun 1518 Masehi, Majapahit mengalami kekalahan dan pusat kekuasaan bergeser ke Demak. Maka sejak itu Demak berkembang menjadi besar dan menguasai jalur perdagangan di Nusantara. Wilayah kekuasaan Demak cukup luas, meliputi daerah sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Pengaruhnya pun sampai ke Palembang, Jambi, Banjar, dan Maluku. Nah, pada tahun 1518 Masehi, Raden Patah ini pun digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus. Sebelum menduduki tahta, Pati Unus ini pernah memimpin armada laut Demak dalam menyerang Portugis di Malaka, yang mana penyerangan itu terjadi pada tahun 1513 Masehi. Namun, penyerangan itu gagal. Dan penyerangan itu pun dapat dikalahkan oleh bangsa Portugis. Nah, kekuasaan Demak ini berakhir pada tahun 1568, di mana Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke Pajang, dan di sana ia mendirikan kerajaan Pajang. Nah, kemudian ada kerajaan Pajang. Setelah saya terangkan mengenai kerajaan Demak, sekilas kita mengetahui bahwa kerajaan Pajang ini sebenarnya kerajaan Demak yang mana Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan dari Demak ke kerajaan Pajang dan membuat kerajaan Pajang itu sendiri, di mana kerajaan Pajang ini berdiri di tahun 1568 Masehi, didirikan oleh Joko Tingkir sebagai Sultan pertama. Sultan pertama dari kerajaan Pajang adalah Joko Tingkir yang memiliki gelar Sultan Hadiwijaya. Nah, di sini ada cerita bahwa sejarah bahwa mengatakan Joko Tingkir ini
kedudukannya disahkan oleh Sunan Giri, mendapatkan pengakuan dari adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kemudian setelah kerajaan Pajang ini menjadi kerajaan, Demak yang dahulunya menjadi kerajaan Demak kemudian hanya menjadi kadipaten, yang mana dipimpin oleh Arya Pangiri, yaitu putra dari Sunan Prawoto. Pada waktu Sunan Hadiwijaya ini, julukan dari Joko Tingkir, berkuasa di Pajang, Ki Ageng Pemanahan diangkat menjadi bupati di Mataram sebagai imbalan atas keberhasilannya menumpas Arya Panangsang. Sutawijaya, putra dari Ki Ageng Pemanahan, diambil anak sebagai anak angkat oleh Sultan Hadiwijaya. Setelah Ki Ageng Pemanahan wafat pada tahun 1575 Masehi, Sutawijaya diangkat menjadi bupati di Mataram yang terkenal dengan nama Penembahan Senopati. Namun, ternyata ia tidak puas menjadi bupati. Ia ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Jawa. Ia pun mulai memperkuat sistem pertahanan Mataram baik dalam jumlah, kualitas, dan prajurit maupun persenjataannya. Kemudian Hadiwijaya yang mengetahui hal itu segera mengirimkan pasukannya ke Mataram. Maka terjadilah peperangan sengit, terjadi pada tahun 1582 Masehi. Namun, prajurit dari kerajaan Pajang menderita kekalahan besar. Sultan Hadiwijaya pun menderita sakit. Joko Tingkir ini sakit dan akhirnya wafat. Setelah itu terjadilah perebutan kekuasaan di antara para bangsawan, di mana Pangeran Pangiri, menantu Hadiwijaya yang menjabat bupati di Demak, datang menyerbu Pajang ini untuk merebut tahta. Hal itu ditentang keras oleh para bangsawan Pajang yang bekerja sama dengan Sutawijaya dari Mataram, yang mana akhirnya Pangeran Pangiri beserta pengikutnya dapat dikalahkan dan diusir dari kerajaan Pajang. Nah, kemudian setelah suasana aman, setelah berkecamuk dengan yang namanya peperangan, ada pangeran yang bernama Pangeran Benowo, yaitu putra dari Hadiwijaya, menyerahkan tahta kepada Sutawijaya. Kemudian Sutawijaya ini memindahkan pusat pemerintahannya ke Mataram, dan sejak itu berdirilah Kerajaan Mataram, di mana Pangeran Benowo diangkat menjadi Bupati Pajang. Kemudian kerajaan yang selanjutnya adalah Kerajaan Mataram, berdiri pada tahun 1586 Masehi, dan raja pertamanya adalah Sutawijaya yang bergelar Senopati Ingalaga Sayyidin Panatagama, yaitu yang berarti panglima perang dan ulama pengatur kehidupan beragama. Nah, pusat dari kerajaan Mataram Islam sendiri terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni di Kota Gede. Nah, kerajaan Mataram ini mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma, yaitu pada tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Banyak sekali materi prestasi-prestasi yang dicapai saat puncak keemasan yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyakrakusuma ini. Nah, yaitu antara lain sebagai berikut. 1. Prestasi dari kerajaan Mataram ketika mengalami puncak keemasan di bawah Sultan Agung Hanyakrakusuma ini, yang pertama yaitu memperluas daerah kekuasaannya meliputi Jawa sampai Madura, kecuali daerah Banten dan Batavia, Palembang, Jambi, dan Banjarmasin. Nah, daerah kekuasaannya ini sampai diperluas hingga Jawa ke Madura, Palembang, Jambi, dan juga Banjarmasin. Yang kedua, mengatur dan mengawasi wilayahnya yang luas langsung dari pemerintah pusatnya. Nah, pemerintahan pusat ini langsung mengawasi semua wilayah kekuasaan yang begitu luasnya. Dan yang ketiga yaitu melakukan kegiatan ekonomi yang bercorak agraris dan maritim. Maka
Mataram ini adalah pengekspor beras terbesar pada masa itu. Dan banyak lagi prestasi-prestasi yang dicapai pada puncak keemasan yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyakurakusuma, yaitu pada tahun 1613 Masehi. Kemudian kerajaan yang selanjutnya yaitu Kerajaan Banjar. Nah, kerajaan ini terletak di Kalimantan, tepatnya Kalimantan Selatan, yang mana berpusat di Banjarmasin. Berdiri pada tahun 1526 Masehi, yang mana raja pertama dari kerajaan Banjar sendiri adalah Sultan Suryanshah, yang julukannya juga dipanggil sebagai Raden Samudra. Seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan Banjar ini ternyata berkembang dan bertambah luas wilayah kekuasaannya, di mana wilayah kekuasaan kerajaan Banjar ini meliputi Banjarmasin, Martapura, Tanah Laut, Margasari, Amandit, Alai, Marabahan, Banua, Banua Lima, serta daerah hulu Sungai Barito. Nah, wilayah kekuasaan kerajaan Banjar ini makin luas hingga ke Tanah Bumbu, Pulau Laut, Pasir Berau, Kutai, Kota Waringin, Landak, Sukadana, dan Sambas. Nah, semua wilayah itu adalah wilayah dari kerajaan Banjar, yang apabila dilihat dari peta, kalau pada zaman sekarang ini kerajaan Banjar ini hampir hampir menguasai dari luasnya seluruh pulau Kalimantan itu sendiri. Nah, kerajaan Banjar ini runtuh atau jatuh pada saat berakhirnya Perang Banjar, yaitu pada tahun 1905 Masehi, di mana Perang Banjar ini yaitu perang antara kerajaan Banjar melawan Belanda, dan raja terakhir dari kerajaan Banjar ini adalah Sultan Muhammad Seman. Kemudian ada yang namanya kerajaan Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa ini terdapat 9 komunitas yang dikenal sebagai Bate Salapang, yaitu 9 bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa, Tombolo, Lakiung, Parangrang, Data, Agangjene, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili. Kemudian semua komunitas ini bergabung dan sepakat membentuk kerajaan Goa. Nah, kerajaan Goa ini adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan, di mana kerajaan yang bercorak Hindu ini, namun rajanya yang namanya Sultan Alauddin ini masuk Islam dan rakyatnya pun mengikuti, dan kejadian itu terjadi pada 1605 Masehi. Nah, maka sejak itu kerajaan Goa resmi menjadi kerajaan Islam. Islamnya Raja Goa segera diikuti oleh rakyatnya. Nah, maka kerajaan Goa dan Talo akhirnya dapat menguasai kerajaan-kerajaan lainnya. Dua kerajaan itu lazim disebut sebagai Kerajaan Makassar. Kerajaan Goa mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-16 Masehi, yang lebih populer dengan sebutan Kerajaan Kembar. Dua kerajaan ini telah menyatakan ikrar bersatu. Ikrar atau sumpah untuk bersatu, yang mana ikrarnya itu dalam bahasa Makassar yaitu Rua Karaeng Nase Reata, yang mempunyai arti dua raja namun satu rakyat. Nah, pada pertengahan abad ke-17, Makassar atau Goa berada pada puncak kejayaannya. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa hampir seluruh daerah di Indonesia bagian timur, mulai dari Pulau Sangir Talaut sebelah utara, Kutai di bagian barat, serta daerah Marege yang sekarang ini daerah Australia di bagian selatan, sudah merasakan pengaruh akan kekuasaan kerajaan Goa ini. Pemerintahan kerajaan Goa ini sendiri mencapai puncak dari keemasannya di bawah pemerintahan Manuntungi Daeng Matola Karaeng Ujung Karaeng Lakyung, atau yang disebut
lebih populer, yaitu Sultan Malikus Said atau lebih dikenal dengan Sultan Malikus Said itu sendiri. Kekuasaan dan pengaruh kerajaan Goa makin luas, meliputi seluruh wilayah Sulawesi Selatan, bahkan kawasan timur Indonesia pun merasakan dampak dari kekuasaan kerajaan Goa dan Talo ini. Kerajaan Goa ini ketika itu telah mampu menjalin hubungan akrab dengan raja-raja lain di Nusantara. Tidak hanya itu, Goa juga menjalin hubungan internasional dengan raja-raja dan pembesar dari negara luar seperti Raja Inggris, Raja Kastila di Spanyol, Raja Portugis, Raja Muda Portugis di Goa, Gubernur Spanyol, dan juga Mufti Besar Arabia. Setelah pemerintahan kerajaan Goa selama 16 tahun, tanggal 5 November 1653, Sultan Malikus Said ini wafat. Kemudian beliau digantikan oleh Sultan Hasanuddin. Nah, atau Sultan Hasanuddin ini pada tahun 1654 Masehi. Sultan Hasanuddin ini memiliki sikap tegas dan tidak mau tunduk kepada Belanda. Maka dari itu, pada tahun 1654 sampai 1655 Masehi terjadi pertempuran hebat antara kerajaan Goa dan Belanda di Kepulauan Maluku, yang mana pada bulan April 1655 pasukan kerajaan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin itu sendiri menyerang Buton dan berhasil mendudukinya serta menewaskan semua tentara Belanda di negeri itu. Sultan Hasanuddin ini juga berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menundukkan negara-negara kecil di Sulawesi Selatan, termasuk Kerajaan Bone. Raja Bone diusir dari negerinya. Nah, setelah peperangan dengan Belanda, Belanda pun mengetahui bahwa Bandar Makassar ini cukup ramai dan banyak menghasilkan beras. Belanda mulai mengirimkan utusannya ke Makassar untuk membuka hubungan dagang. Utusan itu diterima baik dan Belanda sering datang ke Makassar, namun hanya untuk berdagang. Setelah itu, mereka mulai membujuk Sultan Hasanuddin untuk bersama-sama menyerbu Banda, yaitu pusat dari rempah-rempah. Belanda juga menganjurkan agar Makassar tidak menjual berasnya kepada Portugis. Namun semua ajakan Belanda itu ditolak langsung oleh Raja Sultan Hasanuddin itu sendiri. Kemudian antara Makassar dan Belanda sering terjadi konflik. Karena apa? Karena persaingan dagang. Permusuhan Makassar dan Belanda diawali dengan terjadinya insiden penipuan pada tahun 1606 Masehi. Penipuan apa itu? Yaitu saat itu para pembesar Makassar diundang untuk suatu perjamuan di atas kapal VOC, kapalnya Belanda. Namun ternyata mereka dilucuti sehingga terjadilah perkelahian seru yang menimbulkan banyak korban di pihak Makassar. Nah, sejak itu orang-orang Makassar pun membenci Belanda. Dan suatu ketika orang-orang Makassar membunuh awak-awak kapal yang mendarat di Sumba. Orang-orang Belanda pun juga sering menyerang perahu-perahu Makassar yang berdagang ke Maluku. Maka keadaan ini makin memanas, makin meruncing, dan akhirnya pecah menjadi perang terbuka, yang mana dalam peperangan tersebut Belanda sering mengalami kesulitan dalam menundukkan Makassar, sehingga Belanda memperalat yang namanya Raja Bone Aru Palaka untuk mengalahkan Makassar. Peperangan demi peperangan melawan Belanda dan bangsanya sendiri yang dialami Goa membuat banyak kerugian. Kerugian itu sedikit banyaknya membawa dampak terhadap perekonomian Goa. Maka sejak kekalahan Goa dengan Belanda, terutama setelah hancurnya benteng Somba Opu, keagungan Goa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami yang namanya kekalahan. Dan kemudian ada yang namanya Kerajaan Ternate. Kemudian ada Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate ini berdiri pada abad ke-13. Ibu kotanya terletak di Sampalu, Pulau Ternate. Selain Kerajaan Ternate di Maluku, juga telah berdiri kerajaan-kerajaan lain, yaitu seperti Jailolo, Tidore, Bacan, Obi,
Di antara kerajaan-kerajaan itu, kerajaan Ternate lah yang paling maju. Dan menurut catatan orang-orang Portugis, raja di Maluku yang mula-mula memeluk agama Islam adalah Raja Ternate, yaitu Gapibaguna atau Sultan Marhum, yang masuk Islam karena menerima pengaruh dakwah dari Datuk Maulana Husin. Ia memerintah pada tahun 1465 Masehi sampai 1485 Masehi. Dan setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang bernama Zainal Abidin, namun pemerintahan itu tidak berlangsung lama. Nah, Zainal Abidin hanya memerintah sampai 1500 Masehi secara berturut-turut. Yang kemudian memerintah di Ternate adalah Sultan Sirullah, Sultan Khairun, dan Sultan Ba'abullah. Sejak pemerintahan Sultan Khairun di Maluku ini berdatangan bangsa Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Di antara mereka terjadi persaingan yang ketat sehingga akhirnya terjadi konflik, di mana bangsa Portugis berhasil mendirikan benteng di Ternate, yaitu Benteng Sao Paulo, dengan dalih bahwa benteng tersebut dibangun untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Tetapi lambat laun, lama-kelamaan bangsa Portugis ini kok melakukan tindakan-tindakan yang mana tindakan tersebut menimbulkan kebencian dari rakyat Ternate. Contohnya seperti melakukan kegiatan monopoli perdagangan, bersikap angkuh dan kasar, serta ikut campur masalah intern, masalah dalam dari Kesultanan Ternate. Penguasa Ternate yang menentang Portugis adalah Sultan Khairun, yang memerintah pada tahun 1550 Masehi sampai 1570 Masehi. Ia secara tegas menolak kehadiran para misionaris Portugis di Ternate. Hal itu membuat Portugis khawatir dan terusir dari bumi Ternate, hingga dengan dalih mengatakan bahwa perjanjian perdamaian Portugis di bawah pimpinan de Mesquita. Nah, namun Sultan Khairun namun Portugis ini di bawah pemimpin yang namanya de Mesquita ini membunuh Sultan Khairun pada tahun 1570 Masehi. Rakyat Ternate di bawah pimpinan putra Sultan Khairun, yaitu Sultan Ba'abullah, akhirnya mengangkat senjata memulai peperangan melawan bangsa Portugis. Setelah benteng Portugis dikepung selama 5 tahun, pada tahun 1575 Masehi, Sultan Ba'abullah berhasil mengusir Portugis dan juga Ternate. Nah, awal dari lemahnya kerajaan ini setelah wafatnya Sultan Ba'abullah, yaitu pada tahun 1580 Masehi, di mana kerajaan Spanyol dan Portugal menyerang Ternate. Sultan Said Barokati berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Filipina. Kekalahan demi kekalahan yang dialami, maka memaksa Ternate untuk meminta bantuan kepada Belanda. Belanda bersedia membantu, namun Belanda mengajukan syarat, yaitu di mana syarat tersebut adalah VOC harus diberi hak memonopoli perdagangan di Maluku. Dan akhirnya kerajaan Ternate berhasil mengalahkan Spanyol, namun dengan imbalan yang sangat mahal. Dan Belanda pun secara perlahan-lahan menguasai Ternate. Dan pada tanggal 26 Juni 1607 Masehi, Sultan Ternate menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku. Dan pada tahun itu juga Belanda membangun benteng Orange di Ternate, yang merupakan benteng pertama mereka di Nusantara. Dan makin lama kekuasaan dan pengaruh Belanda di Ternate semakin kuat. Bersamaan dengan itu terjadi pemberontakan dan konflik internal di kerajaan Ternate, sehingga kerajaan Ternate pun mulai melemah dan akhirnya runtuh. Dan kemudian yang terakhir yaitu kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore ini adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara. Kerajaan Tidore terletak di sebelah selatan kota Ternate. Menurut silsilah Raja Ternate dan Tidore ini, Raja Tidore adalah Syahadati alias Muhammad Nakol, yang naik tahta sekitar 1081 Masehi. Nah,
Baru pada raja ke-9 yaitu Sirililiati yang kembali ingin memeluk agama Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Setelah masuk Islam bersama para pembesar-pembesar kerajaan lainnya, ia mendapat gelar sebagai Sultan Jamaluddin. Putra sulungnya juga masuk Islam karena dakwah Syekh Mansur. Agama Islam masuk pertama kali di Tidore sekitar tahun 1471 Masehi. Dan setelah Ternate ini berhasil meluaskan wilayahnya dan membentuk persekutuan yang disebut sebagai Uli Lima, Kerajaan Tidore juga berhasil memperluas Kerajaan Tidore juga berhasil memperluas pengaruhnya ke Halmahera, Pulau Raja Ampat, Seram Timur, dan Papua yang dipersatukan dalam persekutuan Uli Siwa. Demikian juga Kerajaan Bacan dan Jailolo yang juga tenggelam dalam pengaruh Kerajaan Tidore ini. Kerajaan Tidore merupakan penghasil cengkeh yang sangat besar dan sangat laku di pasaran Eropa, sehingga akibatnya banyak bangsa Eropa yang datang ke Tidore untuk mencari cengkeh. Misalnya bangsa Portugis, Spanyol, dan juga Belanda. Puncak kejayaan pada pemerintahan ini ketika dipegang oleh yang namanya Sultan Nuku pada tahun 1789 Masehi, yaitu seorang penguasa yang berani dan cerdas. Pada tahun 1801 Masehi, beliau Sultan Nuku ini menyerang Ternate, sehingga Ternate dan Tidore berhasil dipersatukan. Di samping itu juga Sultan ini berhasil mengadu domba antara Belanda dan juga Inggris, sehingga Belanda dapat diusir dari Tidore. Setelah Belanda kalah serta terusir dari Tidore dan juga Ternate, Inggris tidak mendapatkan apa-apa kecuali hubungan dagang yang biasa-biasa saja. Nah, sejak itu Tidore dan Ternate tidak diganggu baik oleh Portugis, Spanyol maupun Belanda maupun Inggris juga, sehingga kemakmuran rakyatnya terus saja meningkat. Pelayaran dan perdagangan maju pesat sehingga waktu itu Maluku mengalami zaman keemasan dan tidak terikat oleh bangsa luar manapun. Wilayahnya juga cukup luas dan Sultan Nuku adalah adiknya sendiri yaitu Zainal Abidin. Nah, pengganti dari Sultan Nuku ini adalah Zainal Abidin yang merupakan adik kandung sendiri dari Sultan Nuku pada tahun 1805 sampai 1810 Masehi.